Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua teman-teman. Pastinya salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Amin. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin bila mana sedulur teman-teman semua mengikuti di akhir-akhir video kami baik Instagram maupun YouTube, ada sedikit pedet yang berkeliaran, atau mungkin dari teman sekalian tidak sedikit pula yang gagal fokus. Apakah itu si kliwon sudah dibawa pulang, Mas? Nah, di kesempatan video ini nanti kita akan bahas pedet-pedet kecil beserta induk-indukannya yang sekarang menetap di kandang berkas Setia Farm Purworejo. Sekalian karena memang satu kewajiban bagi keluarga baru, anggota baru, kita harus ganti keluh juga. Sudah kami siapkan semua alat-alatnya. Nanti kita akan ganti keluh satu persatu. Dan mohon maaf untuk pedetnya belum bisa diganti keluh dikarenakan masih terlalu dini. Ini pedet-pedetnya lucu banget. Nanti kita akan bahas pedetnya sembari bercerita mengganti keluh juga. Hai. Hai. Oke teman-teman, saya sudah berada di belakang sapi betina di dalam kandang. Nanti kita akan melihat pedetnya dulu satu persatu bagaimana bentuknya. Tapi sebelumnya kita akan giring dulu biar menjadi satu tempat di sebelah sana, nanti biar enak leluasa melihatnya. Ayo Cil, bocil, pergi. Ayo, yuk, hati-hati. Wes. Baik teman-teman, alhamdulillah saya berhasil menggiring pedetnya jadi satu. Dan mohon maaf belum bisa kami keluarkan leluasa berkeliaran dikarenakan masih untuk mepe gabah biasa, karena musim panen padi di desa pasti ada rutinitas yang namanya mepe gabah. Nah, kesempatan video ini nanti kita akan mengganti keluh bersama, tapi sebelum itu saya akan bercerita tentang pedetnya terlebih dahulu sedikit. Jadi pertama kali kenapa saya mengambil sapi betina yang ada anaknya maupun sapi betina yang bunting, pastinya alasannya adalah karena memang ditawari atau mendapat tawaran dari petani sekitar yang memang membutuhkan atau mau jual sapinya seperti itu. Lalu yang kedua pasti alasan tertentunya karena sapinya memang masuk dengan kriteria kami. Yang ketiga nantinya akan memberikan hasil ataupun keuntungan bagi semuanya, baik dari petani maupun saya, amin, seperti itu. Lalu untuk jenis pedetnya sendiri yang kami ambil adalah jantan semua. Sebenarnya kami tidak memilih baik jantan atau betina, sama saja, tapi kebetulan bagi tani mereka yang menawarkan ke saya jantan semua, dan ya sudah, tanpa pikir-pikir panjang, alhamdulillah kami ambil semuanya ketiga ekornya ini. Nah, untuk usianya sendiri dari masing-masing pedet, mungkin untuk yang putih-putih ini berkisar 70 harian ya teman-teman, jadi 2 bulan lebih sedikit, belum ada 3 bulan. Lalu yang sedikit kecoklatan ini mungkin nanti gedenya ini akan menjadi hitam seperti Herseto dan teman-temannya. Ini umurnya kurang lebih juga 3 bulan, tapi belum ada 4 bulan. Seperti itu. Pokoknya insya Allah pedetnya tidak jelek-jelek banget dan juga tidak luar biasa. Seperti ini. Nanti harapannya tetap bisa menyeimbangkan, bisa bersaing dengan kliwon. Nanti kita akan pertemukan mungkin di lain waktu, memang diberikan kesempatan kliwon pindah kandang berkas Setia Farm akan ketemu dengan junior-juniornya dengan selisih umur berkisar antara 3 bulan seperti itu. Lalu ngomong-ngomong pedet, nanti kita akan lanjutkan, kita akan keluarkan pastinya juga nanti ketika gabahnya sudah dijarang ataupun sudah dilipat. Dan sekarang waktunya kita akan ganti keluh bersama. Cukup 3 ekor karena yang 1 ekor sudah kami gantikan kemarin. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan mengganti keluh sendirian, tetap di channel Setia Farm. Oke teman-teman, tadi kita sudah sedikit banyak bercerita tentang pedet. Setelah ini saya akan mengganti keluh sendirian.
Mungkin sebelum saya ganti keluh, ini adalah sapi yang paling tua atau yang paling pertama saya ambil, kurang lebih sudah 1,5 minggu atau hampir 14 hari, anggap aja 2 minggu. Ini adalah yang pertama kami ambil, dan selisih 3 hari ini sebelahnya, dan selisih 1 minggu yang sebelah sini. Jadi ini masih baru kemarin saja kami ambil, mungkin kesini lagi. Nah, ini adalah betina produktif, kurang lebih sudah beranak 3-4 kali, karena hanya bisa mengira-ngira. Yang paling tepat adalah yang punya dulu, tapi yang punya dulu tak tanyain juga beli dari pasar seperti itu. Yang jelas insya Allah ini adalah betina produktif dan aman, tidak ada kendala saat melahirkan, baik itu ada prolap dan lain sebagainya, tidak. Jadi benar-benar aman, sehat seperti itu. Lalu untuk jenisnya sendiri, ada yang bilang jenisnya Jawa, ada yang bilang jenisnya PO. Yang jelas di antara PO dan Jawa, kalau Brahman tidak, beda. Nah, kok anaknya bisa ada kemerah-merahannya? Nah, mungkin ini disuntik atau dikawinkan dengan Brahman. Tapi sepaham saya, ini disuntik, bukan dikawinkan alami. Mungkin dikawinkan Brahman ataupun dikawinkan dengan sapi simental. Jadi anaknya sedikit kemerah-merah. Nanti harapannya seperti ayahnya Paeng, 1 ton up. Ya, karena bermimpi itu indah, sedulur. Jadi harapan kami, pertama saya lihat menaksir sapi ini adalah pedetnya. Kok pedetnya kok berbeda gitu, kaki-kakinya kok bagus, kok panjang-panjang. Lalu saya rembuk-rembuk, saya japri-japri gitu, kok boleh. Ya wes, saya ambil. Alhamdulillah terjadilah mufakat, pindah ke kandang Setiafa. Seperti itu. Oke cus, kita akan ganti keluhnya sendirian tanpa bantuan saya, karena masih pada ngarit, sedulur. Seperti itu, Mas Unjuk masih ngoplos pakan. Yuk, bismillah. Oke. Play. Sorry ya, yuk sudah pada ini. Adegan ini tidak boleh ditiru sebelum sudah pernah melakukan. Opoi. Enggak, dulur, kalau belum pernah melakukan ganti keluh jangan sendirian, bahaya. Tapi kalau sudah sering ya enggak apa-apa. Wes, he. Yo, he. Ora apa-apa. Yo. Nah. Cukup enak, dulur, karena lubangnya sudah terlalu lebar, jadi kita berikan tambang double, tidak masalah. Nanti untuk tambang yang lama kita putuskan menggunakan pisau. Oke, bismillah. Nah, sedulur, tadi keluhnya sudah nyaman, kayaknya lebih nyaman, lebih enak, nggak kasar. Sekarang kita pasang kalungnya. Kalungnya saya menggunakan seadanya karena memang tambangnya terbatas, belum beli lagi. Yang penting nyaman. Ringnya juga habis, nanti mungkin next time kalau sudah beli ring kita berikan ring. Yang jelas kamu makan dulu, perbaiki asimu biar pedetmu, anakmu bisa menjadi monster ya. Seoke mimi. Untuk yang terakhir saya akan memotong keluhan yang lama dan kita lihat hasilnya rapi enggak ya. Oke. Tara, ayu. Tinggal satu ini, dulur. Kasih nama, belum ada namanya. Mau dikasih nama siapa, Pak? Ayu, Bang. Ayu. Oke, teman-teman, tadi proses penggantian keluh untuk sapi yang pertama mantap, enak, nggak ada rewel. Lalu yang kedua sini, ini menurut saya dan teman-teman kandang anaknya yang paling ganteng, hampir 11-12 dengan kliwon. Jadi mukanya mirip dan postur tubuhnya juga mirip. Kenapa? Karena satu desa.
memang satu desa sapi ini saya ambil, dan juga sebelahnya ini masih satu desa, jadi mungkin masih ada satu trah gitu mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu. Yang jelas ini sendiri kalau saya beranggapan adalah jenisnya PO, baru beranak satu kali, dua kali ini maksudnya. Jadi satu kali, terus ini dua, yang kedua kali yang ini. Kalau yang sebelahnya sini nanti kita akan bercerita lebih seperti itu. Oke, karena keluhmu masih bagus, jadi yang akan aku ganti adalah kalungmu. Yuk, tak ganti kalungnya. Bismillah yuk. Ini makanya rakus banget dulur, rakus sepol koyo iki. Nah, itu adik saya. Yuk tak ganti kalungmu ben ayu. Baik sedulur semua, saya kira juga untuk sapi yang kedua ini tidak perlu digantikan dengan keluh yang baru, dikarenakan keluhnya juga masih baru sebenarnya, cuma kalungnya saja yang sudah rapuh, sudah kecil, semrawut gitu. Karena memang tujuan utama kita mengganti keluh tidak lain memberikan rasa nyaman, aman bagi sapi. Nyamannya tidak gatel, amannya tidak menyobek hidung. Karena kalau keluhan terlalu kecil terus kasar, pastinya gatel yang pertama, nggak nyaman. Yang kedua, nyobek hidung, nggak aman. Nah, itu yang akan memberikan sapi nanti ujungnya tidak mau makan atau tidak rakus makan. Seperti itu. Kalau ini keluhnya masih cukup bagus karena memang kemarin juga sempat diganti sudah. Jadi cukup kalungnya saja. Next untuk sapi yang ketiga. Untuk sapi yang ketiga di sini ini adalah sapi paling muda, Seluruh. Mungkin bila kita bisa berpendapat ini adalah pernikahan dini. Kenapa? Karena masih umurnya bocah, mana bocah itu gimana ya, masih terlalu muda. Ini dere tapi sudah mempunyai anak. Nah, anaknya kebetulan juga tidak jelek-jelek amat, cakep, tinggi, panjang. Nanti harapannya untuk anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima bisa luar biasa seperti itu. Karena memang monggo di Persani sendiri masih cukup muda sekali. Mungkin bila kita lihat dari postur, terus gigi dan lain sebagainya, umurnya dari betinanya sendiri belum ada 2 tahun. Anak pertama baru lahir, jadi masih cukup dini. Nah, itu alasan pertama saya ambil sapi ini. Jadi nanti harapannya bisa memberikan generasi-generasi dari pejantan-pejantan yang ada di kandang seperti itu. Oke, langsung saja saya gantikan keluhnya. Nah, sedulur, yang dimaksud rasa nyaman di sini adalah ketika sapi tidak agresif, tenang, dan makannya ragus. Nah, untuk sapi ini memang makannya ragus, tapi sedikit agresif. Kenapa? Karena bila teman-teman atau sedulur lihat semuanya di sini keluhannya terlalu kecil. Pendapat kami, pengalaman kami yang ada di kandang, bila keluhan itu terlalu kecil, di mulut terlalu gatal dan terlalu risih. Nah, itu mulutnya kan lidahnya kan jilat-jilat terus toh. Jadi kurang nyaman. Kita akan ganti yang lebih besar biar tidak gatel. Tapi dipegang pasti juga nggak nurut ini. Yuk, coba. Nah, toh seperti itu. Tapi akan kita paksa daripada kamu sakit seumur hidup. Yuk. Maaf ya. Sri. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah, besok kamu akan lebih nyaman pasti, insya Allah. Ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ketika saya mengaitkan atau memegang keluhan yang besar, dia tidak terlalu kesakitan karena memang lebih nyaman. Tapi kalau kita pegangnya kecil, dia pasti akan merebahkan kepalanya ke bawah. Tapi nggak masalah, saya nggak kasihan sama betinanya, saya kasihan sama anaknya itu loh. Mbakku meh diapake mas. Itu anaknya, lihat aja, kasihan itu. Yo, kamu nggak apa-apa kok.
Next kita kasih kalung yang lebih panjang. Untuk kalung yang lama terlalu pendek. Untuk warnanya kita menggunakan warna nasionalis, merah putih. Wes to, ora loro kok. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai proses penggantian keluh dari masing-masing sapi betina. Semoga kedepannya dengan digantinya keluh sapi lebih nyaman, lebih rakus makan, dan segera minta kawin lagi agar nantinya sapi ini dapat membuahi asli dari peranakan pejantan-pejantan yang ada di kandang Setiawan. Mungkin nanti Mas Triton mau milih yang mana di antara yang ketiga, atau mau minta yang lebih besar lagi juga boleh, seperti itu. Dan yang terakhir ini sedulur, pedet keempat masih di dalam perut, amin insya Allah. Jadi sapi yang keempat di sini bunting tua, nanti harapannya bisa lahir dengan selamat tanpa ada kendala, dan insya Allah nanti bila berkenan sedulur semua dan waktunya pas ada, tidak dadakan seperti itu, proses persalinan atau babaran atau brojol dan lain sebagainya akan kita buatkan video. Insya Allah yang penting waktunya nanti bisa kita atur seperti itu. Terima kasih sudah setia menonton channel Setia Farm. Mohon maaf saya apabila ada tindakan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman sedulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah saatnya sampun wayai bermain PDT, karena kebetulan juga padinya atau gabahnya sudah dilipat, sudah dimasukkan ke karung, dan waktunya jalan-jalan pedet. Yuk.